Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Isayama MC. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan menjelaskan menjelaskan tentang race V4 atau race awakening ya guys ya. Nah, jadi race V4 ini itu adalah tingkatan teratas atau versi teratas dari suatu race guys yang berada di game Blox Fruit ya. Nah, jadi untuk sebelum ke race V4-nya ada race-race yang utama guys di Blox Fruit itu. Untuk keseluruhannya itu ada 6 race di Blox Fruit, 4 race utama dan 2 race tambahannya guys ya. Nah, jadi untuk race utama itu adalah ada human, ada angel, fishman, sama ming guys. Nah, dan ya setiap race itu memiliki kelebihannya masing-masing ya guys ya. Dan untuk race tambahannya itu ada gold dan cyborg. Nah, jadi guys, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan race V4-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan race V4 ini itu ada beberapa keperluan guys yang harus kalian miliki atau penuhi ya. Keperluan yang pertama itu ada mirror fractal. Jadi kalian harus mendapatkan mirror fractal terlebih dahulu dan bisa didapatkan di melawan apa itu namanya, docking ya docking. Kalian bisa melawan docking untuk mendapatkan mirror fractal. Dan yang keperluan yang kedua, persyaratan yang kedua itu ada mendapatkan race V4 yang mau diawaken ya. Kok versi V3 dulu. Jadi sebelum ke race V4 kalian harus upgrade race kalian dulu ke V3 guys ya, versi ketiga terlebih dahulu ya. Nah, lalu persyaratan yang ketiga kalian harus membunuh Rip Indra terlebih dahulu guys. Yang mana kalian harusnya sudah tahu lah ya untuk membunuh Rip Indranya. Dan yang keempat, menemukan gear di Mirage Island. Nah, jadi nanti guys, untuk caranya ini kalian itu memerlukan mirror fractal ya. Mirror fractal terlebih dahulu dan kalian pergi ke Mirage Island. Lalu kalian pergi ke tempat tertinggi di Mirage Islandnya dan kalian tatap bulan ya. Untuk pergi ke Mirage Islandnya itu kalian tunggu full moon dulu guys ya, full moon dulu. Lalu kalian menatap ke bulannya sambil menggunakan skill yang didapat dari upgrade ke V3 guys ya, skill race kalian. Nah, katanya seperti itu ya guys ya, karena aku belum mencobanya jadi aku masih belum tahu ya. Nah, lalu persyaratan yang terakhir, kalian membutuhkan 2 teman dengan race yang berbeda. Dan tentunya masing-masing race itu harus versi ketiga terlebih dahulu ya. Nah, untuk apa teman ini? Teman ini itu dibahas nanti ya guys ya, setelah ini. Nah, jadi untuk cara mendapatkan race V4-nya itu akan aku jelaskan persingkat saja di sini karena aku juga masih nonton race V4 itu di YouTube ya, masih belum mencobanya sendiri. Nah, jadi untuk caranya itu pertama-tama kalian harus mengalahkan Rip Indra ya. Di persyaratan seharusnya kalian sudah tahu mengalahkan Rip Indra. Setelah mengalahkan Rip Indra, kalian harus pergi ke belakangnya mention tempat spawnnya Rip Indra itu loh guys. Itu kan ada apa sih namanya, red apa gitu yang batu nisan itu loh guys. Nah, kalian harus berinteraksi sama batu itu. Setelah berinteraksi ke situ kalian pergi ke atas dari grid tree guys, di daun paling atas grid tree ya. Nah, di sana kalian akan menemukan seseorang dan kalian interaksi aja orang tersebut ya, dan kalian akan diteleportasikan ke Temple of Time ya. Kalian akan diteleportasikan ke situ. Lalu kalian balik lagi terus kalian ke batu nisan yang ada di Rip Indra tadi guys. Kalian interaksi lagi itu. Dan setelah itu kalian harus cari Mirage Island ya, cari Mirage Island ke tempat tertinggi, menatap full moon ya. Ingat sambil full moon guys. Saat Mirage Island itu harus sambil full moon karena kalau tidak full moon itu tidak bisa. Dan kalian harus menatap full moon dengan mirror fractal itu dan kalian gunakan skill kalian guys. Gitu ya. Ya, jadi setelah itu ya, nanti bulannya itu
bakal bersinar dan gearnya itu bakal spawn guys. Dan spawnnya itu random ya, kalian cari aja gearnya. Nah setelah kalian mendapatkan gear, kalian kembali lagi aja ke Temple of Time ya. Oh iya, di sini kalian harus membutuhkan 2 teman ya guys ya. Jadi ada 3 orang dengan race-nya yang berbeda. Misalnya race kalian Sky ya. Nah ini teman kalian bisa race Fish atau Human atau dan lain-lain. Pokoknya harus berbeda guys race-nya ya. Dan ingat, harus versi ketiga semuanya ya race-nya. Harus V3 semuanya. Nah setelah itu, setelah mendapatkan gear, kalian pergi ke Temple of Time lagi. Juga saat full moon ya. Saat full moon itu pergi ke sana dan menarik tuasnya guys. Menarik tuasnya, dan setelah menarik tuas maka akan ada jalan yang terbuka ya guys ya. Nah setelah ada jalan yang terbuka, kalian masuk aja. Setelah masuk, nanti kalian akan dihadapkan kepada banyak pintu. Nanti kalian masuki aja pintunya sesuai race kalian ya. Nah setelah kalian dapat masuk, kalian akan diadu guys bersama 2 teman lainnya ya. Jadi teman itu ada di sini guys ya kegunaannya. Nah jadi kalian akan ada 3 orang dengan race yang berbeda, itu akan perang guys di situ ya, PvP. Bersemuanya itu PvP, dan yang terakhir bertahan itu yang akan mendapatkan race V4-nya guys. Nah jika kalian berhasil bertahan dari 2 teman yang lainnya, maka aura dari 2 teman yang lainnya itu akan menggiring kalian ke sebuah tempat, yang dimana di tempat itu kalian akan memasang gear yang kalian temukan itu guys. Dan setelah itu kalian akan mendapatkan race V4 ini ya. Nah jadi untuk caranya sih aku lihat-lihat tuh seperti itu ya untuk caranya. Nah lalu setiap race V4 itu memiliki kemampuannya masing-masing ya guys ya. Jadi kita akan bahas kemampuannya di sini ya. Nah, kita mulai dari race Human. Oh iya guys, satu lagi ya. Menurutku ya, atau kalian juga sadari, race V4 ini tuh namanya diubah guys. Diubah ya, Human tetap Human, terus setelah itu Skypian itu diubah jadi Angel guys sekarang ya, malaikat ya. Lalu Ming itu sekarang diubah menjadi Rabbit guys. Dan Fishman itu diubah menjadi Shark ya. Dan Gold dan Cyber itu masih sama. Nah lalu kita akan langsung saja ya masuk ke pemampuan pertama guys, Human ya. Race pertama yaitu Human ya. Ada 2 kemampuan, dan setiap 2 kemampuan itu sebut aja pasif ya, Human. Jadi race Human itu memiliki 2 pasif, yang masing-masing pasifnya itu memiliki tier 1 dan tier 2 guys. Jadi kita akan mulai ke pasif yang pertama yaitu Limit Break ya namanya. Untuk tier pertamanya, membuat pengguna menjadi lebih kuat dengan Rage Meter guys. Jadi kayak ada meteran gitu, meteran yang menunjukkan kemarahan kita. Jika meteran itu full maka kita akan menjadi semakin kuat guys ya. Nah lalu untuk tier keduanya, Rage Meter ini tuh lebih tinggi guys. Jadi kalau misalnya sekarang itu 100 ya, lalu ini tuh lebih tinggi mencapai 150% guys. Nah jadi mengupgrade gitu loh guys Rage Meternya. Nah lalu untuk pasif yang kedua dari race Human ini ada Psycho, namanya keren sih ya. Nah untuk tier pertama itu Human pasif ini memiliki 3 flash step yang membuat pengguna tidak terlihat saat digunakan guys. Yang mana saat kita flash step itu kita akan invisible gitu loh guys, tidak terlihat oleh musuh ya. Dan tidak akan terbatalkan walau bentar. Itu yang fish itu yang tier 2 ya. Nah, jadi yang tier pertama itu masih itu ya nanti. Nah, lalu untuk tier yang kedua, flash step ini cooldown-nya itu dikurangi, jangkauan dash-nya itu meningkat, dan tidak akan terbatalkan walau terkena damage guys. Jadi walau kalian diserang itu tetap invisible guys, nggak terkena, maksudnya nggak terbatal gitu loh guys. Nah jadi itulah pasif dari race Human ya.
Nah, lalu kita akan masuk ke race yang kedua, yaitu Angel ya. Nah, jadi untuk pasif yang pertama itu namanya Prince of the Skies, guys. Panjang banget ya. Nah, untuk tier pertamanya ini pasif ini tuh bisa membuat pengguna glide atau kayak terjun gitu loh guys, terjun payung gitu loh, dengan menahan dash buttonnya. Kalau di keyboard kan biasanya key ya, dan itu kalau ditahan itu kita bisa nge-glide guys, kayak terjun secara perlahan gitu loh guys. Nah, lalu untuk tier pertama itu kita bisa terbang bebas dengan menahan jump button guys. Jadi kita kayak bisa terbang gitu loh guys. Dan untuk tier yang keduanya, seluruh efek akan meningkat drastis. Nah, efek ini yang ada di tier 1 ya. Jadi kalau glide itu akan menjadi lebih efektif, dan kalau terbang itu menjadi lebih enakan lah ya. Jadi di upgrade gitu yang di tier pertama. Nah, lalu untuk pasif yang kedua yaitu King's Rule. Nah, itu juga ada 2 tier. Yang pertama adalah mengeluarkan aura dengan efek slowness. Nah, jadi efeknya itu bukan hanya slowness saja guys. Efeknya itu ada slowness, damage over time, energy drain, screen distorsi dengan berkali-kali lipat guys. Nah, jadi nanti King's Rule ini tuh seperti aura yang mengelilingi kita itu guys, yang mana yang musuh yang mendekat ke kita itu akan mendapat efek slowness, damage over time, energy drain, screen distorsi itu guys, dengan berkali-kali lipat ya. Nah, efek slowness itu membuat musuh yang berada di dekat kita itu lambat ya, memperlambat gitu guys. Dan damage over time itu kayak DPS guys, damage per second ya, yang dimana itu akan terus terkena damage. Dan energy drain itu menguras energi guys ya, menguras energi musuh. Lalu skin distorsi itu akan ada efek-efek gitu di layar musuh nanti ya. Nah, lalu kita akan masuk ke tier yang kedua, yang mana seluruh efek yang di tier 1 itu akan meningkat secara drastis guys. Jadi akan lebih efektif lagi ya. Nah, jadi itulah ya untuk Angel pasif, dan kita akan langsung saja menuju ke Rabbit pasif guys. Nah, jadi pasif yang pertama dari race Rabbit itu adalah Whirlwind, yang mana itu untuk tier 1 itu saat kita dash dia akan mensummon sebuah tornado gitu guys ya. Saat kita dash itu mensummon sebuah tornado, dan tornado ini itu menjebak musuh guys ya. Jadi kayak gimana ya, sulit bagi musuh untuk bergerak gitu loh guys jika terkena tornado ini ya. Nah, lalu untuk tier yang keduanya, tornado ini menjadi jauh lebih kuat guys ya. Jadi menjadi lebih sulit lagi bagi musuh untuk bergerak guys. Nah, jadi akan langsung saja masuk ke pasif yang kedua, yaitu Lightning Cloak ya. Nah, Lightning Cloak ini di tier pertama, dash itu lebih jauh dan meninggalkan efek elektrik gitu guys, yang mana tentu saja itu akan membuat damage kepada musuh ya. Nah, lalu di tier kedua itu bisa membuat pengguna itu bisa melakukan super dash guys. Super dash dengan menahan dash button. Jadi kayak gimana ya, super dash itu kayak jauh gitu loh guys pokoknya. Itu yang di tier kedua ya. Dan ya cuman itu saja sih. Nah, jadi kita langsung saja ya ke race yang keempat, yaitu Shark. Nah, jadi untuk Shark ini pasif yang pertama bernama Leviathan's Armor guys. Nah, untuk tier satunya Leviathan's Armor ini tuh bisa memberikan kita water shield atau tameng gitu, yang dapat meregenerasi saat kita memberikan damage guys. Jadi saat kita menyerang musuh dan musuhnya itu kena damage, kita akan menambah gitu guys ya darahnya. Lalu untuk tier 2 nya, kapasitas shieldnya tuh meningkat, atau darah kita itu bisa semakin tebal gitu guys ya. Nah, jadi untuk pasif yang kedua itu bernama Whirlpool. Nama-namanya mirip dengan Rabbit ya. Nah, jadi untuk Whirlpool ini di tier pertamanya itu setiap serangan memiliki water debuff.
memiliki water debuff atau musuh akan terkena serangan sama saat musuh menyentuh air gitu guys ya, bagi Devil Fruit user ya. Dan mengslow musuh, jadi di tier 1 ini itu bisa membuat slow musuh gitu guys ya. Jadi setiap kita menyerang musuh dia akan melambat gitu guys. Nah lalu efeknya itu akan semakin lama itu semakin tinggi guys ya, semakin lama akan semakin tinggi. Lalu kita akan pergi ke tier 2, yaitu efek Whirlpool itu semakin lama guys ya. Jadi yang misal tadinya itu 5 detik, yang ini tuh bisa 6-10 detik gitu loh guys. Nah jadi itu dia untuk Shark pasifnya. Ini kita akan lanjut saja ke race kelima, yaitu race goal guys. Nah jadi di pasif yang pertama itu namanya adalah domain expansion guys. Nah namanya sudah keren ya guys ya. Nah lalu di tier pertama itu menambahkan area kegelapan di sekitar pengguna guys. Jadi kayak di sekitar kita tuh areanya gelap gitu loh guys, kayak kegelapan gitu, yang mengurangi regen dan menambahkan blindness guys, yang mana itu akan mengurangi regen dari musuh, dan layar musuh itu akan ada hitam-hitamnya gitu loh guys, agak ngeblur gitu ya. Itu di tier pertama. Dan tier kedua adalah saat dash cross atau cakaran. Jadi nanti di area kegelapan itu nanti ada cakaran-cakaran gitu guys dari bawah ya. Itu akan menyerang musuh yang berada di dekat kita guys, di sekitar kita ya, dan menambahkan field range atau jaraknya area itu semakin jauh ya. Nah jadi itu untuk pasif pertama. Dan pasif keduanya itu bernama Blood Siphon guys. Nah di tier pertamanya itu seluruh serangan memiliki life leech atau melemahkan NPC gitu guys, sekitar 10% ya. Jadi itu akan melemahkan NPC ya. Lalu tier keduanya efek life leech itu meningkat drastis guys ya. Itu meningkat secara drastis, dari kelemahannya itu mungkin lebih dari 10% ya nanti. Oke guys, lanjut ke race ke-6 ya, yaitu Cyborg. Nah jadi untuk pasif pertama itu namanya energi control ya. Untuk tier pertamanya, setiap damage serangan itu mengalir ke musuh melewati orb guys. Jadi nanti ada orb gitu di efek sekitar kita, dan membuat pengguna dapat melakukan super jump dengan menekan jump button 2 kali. Jadi akan menjadi super jump ya. Dan super dash bila menekan dash dan jump secara bersamaan ya, tombolnya itu. Dan harus ada di daerah yang solid, dan insting harus menyala guys, itu ya. Jadi harus ada di tanah gitu ya. Lalu untuk tier keduanya, efek menyalurkan damage itu meningkat yang orb tadi, dan tidak butuh insting saat melakukan super dash dan super jump. Ya. Nah jadi untuk pasif yang kedua itu aftershock. Tier pertamanya itu serangan sekarang memberikan efek elektrik yang otomatis menonaktifkan insting dalam waktu tertentu guys. Dan tier keduanya efek elektrik menjadi lebih kuat dan lama. Nah jadi itu dia guys ya, seluruh penjelasan dan kemampuan dari Race V4 ya. Dan mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.